Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas dahsyatnya keutamaan bersyukur. Tujuan dari materi ini disampaikan adalah dapat memberikan pemahaman dan menyadari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta memiliki rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Bahkan Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman yang artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sebanyak 31 kali. Ini menunjukkan betapa banyak nikmat Allah pada hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun dan mendapat keberkahan serta ridhonya dengan rasa syukur tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikut ini adalah 17 keutamaan bersyukur dalam Islam yang kami himpun dari berbagai sumber. Yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita telah menjalankan salah satu perintahnya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 yang artinya, dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadanya saja kamu menyembah. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa jika kita senantiasa bersyukur, berarti telah menjadikan rasa syukur tersebut sebagai lahan ibadah. Sebab telah menjalankan salah satu perintahnya. Yang kedua, mengingat dan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Mulia senantiasa memberi nikmat berupa rezeki, kesehatan, serta nikmat umur agar manusia senantiasa bersyukur. Seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Fatir ayat 3 disampaikan yang artinya, hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi selain Dia? Dengan kita bersyukur, kita akan selalu mengingat dan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam keseharian Anda mampu bekerja dan beraktivitas karena diberikan kesehatan dan jalan rezeki olehnya. Mudah saja Allah mengambilnya dengan mudah, tapi Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya, karena Allah Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, mendapat rezeki yang berkah. Kita tak perlu iri dengan segala yang dimiliki oleh orang lain dalam hal duniawi. Misalnya urusan harta, seberapapun yang Anda miliki adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda bersyukur, tentu Anda akan mendapatkan keberkahan dari harta tersebut. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 17 yang artinya, mintalah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Doa pembuka rezeki dari segala penjuru juga wajib dipanjatkan untuk lebih memperlancar keberkahan rezeki yang ada. Yang keempat, jalan menuju surga. Sesungguhnya jika Allah menguji hambanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang mendapat ujian dan dia menerima serta menjalani dengan ikhlas, maka Allah menjanjikan baginya surga karena rasa sabar dan rasa syukur tersebut. Yang kelima, jauh dari penyakit hati. Bersyukur dapat menghindarkan diri dari berbagai penyakit hati seperti dengki, iri, dendam, dan lain-lain. Sebab bersyukur membuat kita menerima apa adanya nikmat Allah dengan berharap ridhonya, tidak semata-mata mengejar nikmat duniawi, iri,
dengki adalah termasuk hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang keenam, sebagai peringatan. Allah senantiasa memberi jalan untuk berusaha. Terkadang ada yang tidak mau memaksimalkannya untuk kebaikan dan menyalahkan keadaan karena kesusahan menimpanya. Padahal itu semua sebab dari kesalahannya sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Yang ketujuh adalah pengakuan atas kesempurnaan Allah. Lihatlah pada tubuh kalian, pada tubuh Anda semua. Setiap organ bekerja secara otomatis tanpa ada yang memerintahkannya. Dan hal tersebut sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup Anda. Hal itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah maha sempurna dan tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu setara dengannya. Dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 21 Allah berfirman yang artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian untuk yang kedelapan, bersyukur merupakan ciri orang yang tawakal. Salah satu tanda orang yang bertawakal ialah berserah kepada Allah setelah berusaha dan berdoa sebaik yang ia mampu. Ia menyadari bahwa segala yang ia dapatkan adalah yang terbaik dari Allah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 81, Allah berfirman yang artinya, demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Kemudian yang ke-9, jauh dari sombong. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tak mengetahui suatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jelas dalam firman Allah tersebut bahwa segala kemampuan yang kita miliki adalah atas izin Allah. Sebab itu tidak dibenarkan seorang manusia sombong atau membenarkan bahwa kemampuannya berasal dari dirinya sendiri. Yang ke-10, terhindar dari azab. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 147. Penjelasan dari firman Allah tersebut adalah, bagaimana mungkin Allah akan menyiksa hambanya jika telah melaksanakan perintahnya, yaitu memiliki rasa iman dan rasa syukur. Kemudian yang ke-11, mendapat tambahan nikmat. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Allah akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Nikmat ini berlaku selama-lamanya, sebab dikatakan pula pada sebuah hadis, ketika engkau melihat keadaanmu tidak bertambah, maka mulailah bersyukur. Yang ke-12, bentuk perlawanan dari tipu daya setan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa iblis senantiasa menjadikan rasa syukur sebagai sasaran tertinggi untuk menggoda manusia. Dia menggoda manusia untuk jauh dari rasa syukur, sebab syukur memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17 Allah berfirman yang artinya, kemudian
setan akan mendatangi manusia dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Yang ke-13, menjadi hamba yang sukses di mata Allah. Seorang yang mampu bersyukur dalam keadaan apapun adalah hamba yang sukses dalam hal keimanan dan akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan wujud dari iman dan menjadi bukti kesabaran bahwa dia mampu melewati berbagai ujian godaan setan. Seperti dalam firman Allah pada poin sebelumnya, bahwa setan senantiasa menghalangi manusia untuk bersyukur. Hanya orang taat yang mampu melawan godaan dan tipu daya setan. Yang ke-14, mendapat keberkahan hidup. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12, sesungguhnya kami telah memberi hikmah pada Luqman, yaitu nikmat syukur kepada Allah. Bersyukur membuat Allah memberikan hikmah dan keberkahan hidup. Misalnya walaupun memiliki rezeki yang tidak banyak, tetapi senantiasa bermanfaat untuk hidup sehari-hari. Bahkan bisa membantu orang lain dibandingkan rezeki yang banyak, yang berlimpah, tetapi selalu habis oleh berbagai urusan yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ke-15, memberikan kebahagiaan hidup. Dalam Quran surat atau ayat 130, Allah berfirman yang artinya, dan bertasbihlah memuji Rabbmu pada waktu-waktu di malam hari dan siang hari, agar kamu merasa senang. Dengan bersyukur, hati akan merasa senang dan bahagia. Hidup menjadi tentram karena telah menerima segala nikmat dari Allah dan merasa cukup dengan segala pemberiannya. Yang ke-16, mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucap syukur dalam Islam salah satunya dapat dilakukan dengan bertasbih kepadanya, dengan membaca Alhamdulillah di setiap kesempatan. Hal itu akan mendapat kebaikan dari Allah seperti hadis Rasulullah, dan barang siapa membaca Alhamdulillah sebagai tanda syukur, maka baginya 30 kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-17, meningkatkan keimanan. Bersyukur adalah ciri orang yang beriman. Dengan bersyukur setiap kali menjalani kehidupan baik dalam kondisi lapang maupun sempit, maka setiap rasa syukurnya tersebut akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan membuat seorang senantiasa memperbaiki diri. Rasulullah bersabda dalam hadis berikut, dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama, ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu tadi adalah 17 keutamaan bersyukur yang kita ambil dari berbagai sumber. Nah, ini ada beberapa sebab-sebab kurang bersyukur. Mengapa manusia kurang bersyukur? Nah, yang pertama, manusia lalai dari nikmat Tuhan. Nah, sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang umum maupun yang khusus, akan tetapi manusia tersebut lalai dari nikmat Tuhannya, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kurang paham atau kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat,
tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan. Ketika dia tidak mengetahui hakikat nikmat, maka orang itu tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seseorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang yang diberi kelebihan di atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang keempat, melupakan masa lalu. Di antara manusia yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit, dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan, atau tempat tinggal. Setelah manusia merasa sukses, merasa lebih baik keadaannya, kondisinya, kadang manusia lalai, melupakan masa yang lalu, merasa bahwa kesuksesannya adalah datang dari dirinya sendiri. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.